Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaturkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, telah memberikan hidayah kepada kita, petunjuk kehidupan berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kita jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam berkehidupan. Kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kita mengingat-ingat tujuan kehadiran dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam serta dengan anak keturunannya, Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi terakhir, Nabi penutup para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan asal-usul manusia secara umum dan bagaimana kita memaknainya. Karena barang siapa yang mengetahui asal-usulnya, maka dia juga akan mengetahui ujung dari kehidupannya. Kalau dia ada awal, al-awal, berarti ada juga yang akhir ini. Inilah sebuah prinsip dalam kehidupan yang senantiasa berpasang-pasangan. Ada awalnya, ada akhirnya. Seperti yang paling standar, dan ini paling banyak kita ingat, paling sering kita ucapkan, yaitu kita membaca, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap salat. Kalau kita 17 rakaat, berarti 17 kali kita ucapkan. Minimal itu yang wajib. Tambah dengan salat-salat sunnah ini. Yaitu pada ayat yang ke-6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-6 dari surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah. Untuk ditunjukkan, atau dalam tafsir yang lain disebut, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, ya. Atau berilah petunjuk pada kami jalan yang lurus. Nah, ihdinas di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya diri kita pribadi, tapi karena pakai di belakangnya ada damir nahnu, nanya nahnu, itu berarti untuk kita semua. Jadi kita berharap petunjuk ini berlaku untuk semua manusia, paling tidak di keluarga kita, di jamaah kita, di mana kita membaca bersama-sama. Dan makna menurut para mufassir, ya, ini dari kata hudan, ya, yang jamaknya hudan, ya, tunggalnya hidayah, itu menunjuk kalau disebut dengan hudan, artinya di sini berlaku umum, baik yang apa yang kita minta petunjuk dalam arti seluruh,
aspek kehidupan maupun sumber-sumber itu menjadi petunjuk. Misalnya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran banyak sekali informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan ini. Semuanya bisa menjadi petunjuk. Ya, jadi baik sumbernya maupun ujungnya nanti yang kita sebut dengan mendapatkan petunjuk sifatnya luas. Ini yang saya pahami dari para ulama yang kita baca bukunya, tafsirnya, atau kita dengarkan melalui ceramah-ceramah. Nah, jadi ini perlu kita memahami dalam konteks berkaitan dengan materi yang kita bahas ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita memaknai asal-usul manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu kita memahami betul nih tujuan dari kehidupan ini. Tujuan dari penciptaan. Kalau kita tahu asal-usul, kita tahu juga apa tujuannya dan ujungnya apa ini. Nah, untuk memulainya, karena saya di sini mengembangkan disiplin ilmu sosial terutama berkaitan dengan manusia hidup bersama di mana saja gitu ya, baik di masjid maupun di luar masjid, di keluarga, di peranata politik atau institusi politik, institusi pendidikan, institusi ekonomi, agama sudah pasti, dan juga peranata-peranata sosial lain di mana manusia menyelenggarakan hidup bersama. Semuanya itu menjadi petunjuk ini. Jadi hidayah di sini ya sumbernya jelas itu dari Allah. Ya, yang paling utama dimaksud di sini adalah yang bersumber daripada Al-Qur'an. Dan jelas juga menunjuk kepada hidayah ini kepada para nabi dan rasul yang diberi petunjuk untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya. Nah, ada dalam Al-Quran sebagai rujukan awal di surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 52 yang menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita dasar pengetahuan sebagai petunjuk. Nah, di sebaik-baik ilmu yang bisa memberi petunjuk pada jalan yang benar. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka ini kitab. Maksudnya di sini Al-Qur'an. Ya, kitab-kitab sebelumnya juga menjadi petunjuk pada masa itu. Ya, yang telah kami jelaskan secara terperinci. Ya, fassalnahu telah dijelaskan secara terperinci ala ilmin huda, atas dasar pengetahuan huda sebagai petunjuk. Nah, sekaligus juga sebagai rahmat, wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk ini. Nah, ini sudah sangat jelas ya, kita perlu membangun pengetahuan yang dasarnya sebagai petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, inilah kasih sayang Allah bahwa Dia menghadirkan manusia di alam semesta ini, tetapi jelas bahwa Dia itu memberi petunjuk supaya dia benar jalannya, ya, supaya tidak berada di jalan yang sesat, jalan yang keliru. Nah, di dalam Al-Quran sekali sebagai petunjuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ya asal usul manusia, ya proses dia diciptakan, ya untuk apa dia diciptakan, dan ada mekanisme pertanggungjawaban yang harus dilalui. Nah, ada sebuah statement dalam Al-Quran ini, surah An-Nahl ini, yang menegaskan ini, sekali lagi menegaskan kepada manusia pengakuan Allah sebagai penciptanya, ya, alam semesta ini dan manusia itu sendiri. Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum. Ya. Nah, ini saya ambil yang pendek ini. Allah yang telah menciptakanmu kemudian mewafatkanmu.
Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala ya yang paling awal menciptakan manusia ini. Pengakuannya menciptakan manusia dan tidak ada makhluk lain di bumi ini yang mengaku-ngaku telah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Tapi sekaligus juga mewafatkannya. Nah, dari dia diciptakan, yang paling standar di sini ya, wa minkum man yuraddu ilal arzalil umur. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia tua, renta, dipikul. Dari manusia ciptakan dari awal lahir, kecil, remaja sampai dewasa. Ada yang meninggal di waktu kecil, ada yang waktu remaja, ada juga pada masa usia sudah tua, bahkan sudah sangat pikun, baru meninggal dunia. Nah, sampai-sampai kata Allah, karena dia sudah pikun, tidak mengetahui sama sekali ya sesuatu yang sebelumnya pernah diketahui. Dan ini adalah nyata empiris. Kita melihat orang-orang tua kita ada yang sudah pikun, tidak tahu lagi. Kalau dia bertanya, kita jawab, sebentar dia tanyakan pertanyaan yang sama. Ya, karena sudah pikun. Nah, selanjutnya kita banyak ayat-ayat, tapi kita hanya pilih-pilih karena untuk keperluan waktunya ini terbatas, yang secara detail menyebutkan ya asal usul penciptaan manusia, prosesnya seperti surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 pernah dibahas juga di forum ini. Di surah Al-Hajj ayat 5 ini. Ya, tapi saya ambil yang pokok-pokoknya nih karena untuk keperluan ini. Ada lagi di surah Tariq nih, surah yang ke-86 ayat 5 sampai 7 yang pendek-pendek. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai kita disuruh menelisik, meneliti, mengkaji, ya, atau mencoba memahami, ya, dari mana manusia itu diciptakan. Fal yanzurul insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Jadi ini tentu bahan materialnya, bahan bakunya. Karena yang berkaitan dengan unsur dalam diri manusia, jasad dan ruh, itu untuk urusan ruh, pengetahuan yang diberikan kepada kita sangat terbatas. Proses ruh masuk dalam jasad manusia sampai dikeluar meninggal. Ya, dalam bahasa kesehatan medis mengatakan hilangnya tanda-tanda kehidupan atau munculnya tanda-tanda kehidupan. Padahal itu ruh yang ditiup. Sebagaimana dalam hadis juga, hadis Arba'in yang keempat menyebutkan bahwa manusia pada usia 4 bulan kehamilan maka ditiupkanlah ruh, ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Jadi manusia pada usia 4 bulan kehamilan ditiupkan ruh, ya, ke dalam dadanya atau ke dalam jantungnya. Nah, jadi ini ada perintah falyanzur, ya, kalimat atau fiil atau kata perintah fil amar kepada manusia, insan, manusia seluruhnya, untuk bisa mengetahui dari mana dia diciptakan. Nah, dalam Al-Quran sangat detail disebutkan pada awalnya manusia Adam dari tanah tembikar yang kering. Tetapi generasi berikutnya setelah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Sayyidah Hawa, berikutnya diciptakan dari air. Khulika mimma indafi. Sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti sekarang ini, Al-Quran sudah jauh menginformasikan bahwa selanjutnya manusia itu diciptakan dari air. Air yang dimaksud sini yang memancar, ya, baik yang berasal dari campur dari pihak laki-laki, ya, atau suami dengan istri. Saya sebut suami dan istri ini artinya yang melalui proses yang sah, pernikahan yang sah, ya, bukan yang di luar daripada itu.
untuk ingatkan. Idul Fitri itu juga jadi kalau terjadi hubungan, tapi yang saya tekankan di sini supaya kita memahami, jangan terpikiran bahwa ada proses kelahiran yang di luar dari yang sah, ya, melalui pernikahan, ya. Nah, dari mana itu? Allah juga menyebutkannya nih. Ya, sebelum pengetahuan menemukannya, Allah sudah menyebutkan. Yahruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar di antara tulang sulbi, punggungnya, dan tulang dadanya. Nah, di proses medis ini kita di sini tidak mengungkapkan secara detail di luar daripada pengetahuan kita. Yang cukup kita ketahui berasal dari tulang sulbi dan tulang dada menurut dalam Al-Quran. Nah, itu yang sangat jelas. Nah, yang ketiga yang saya bacakan tadi pada awal, ya, yang juga sering dibacakan oleh para dai, para mubalik, ustadz, kiai, kutipan surah Al-Quran yang mengingatkan terutama pada perintah takwa, baik di surah Ali Imran, ya, maupun juga di surah An-Nisa ayat 1 dan juga ada di surah Al-Ahzab. Semuanya dimulai dari mengajak manusia untuk bertakwa. Nah, tetapi sesudah mengajak bertakwa itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia tentang siapa yang menciptakannya dan dari mana gitu, ya. Ini supaya kita paham, tidak ada paham-paham, tidak ada isme-isme yang bercampur dengan keyakinan agama kita ini, bahwa manusia ada proses evolusi dari hewan, atau menganggap manusia itu hewan yang berakal, atau hanya memposisikan manusia sebagai zon politikon, manusia yang dalam bahasa Gramsci sini itu disebut dengan will to power, kehendak untuk berkuasa, hanya urusan politik, urusan kekuasaan. Atau juga memposisikan manusia sebagai homo economicus, jadi manusia hanya mengurusin materialis, ya, kebutuhannya, ya, dalam paham materialisme. Menganggap manusia hanya melihat pada suatu materi dan dia hanya mengejar berkaitan dengan materi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini asal usul manusia ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Kalian manusia diperintah untuk bertakwa nih. Kita semuanya ini bertakwa kepada Rabb kita, Tuhan kita. Namanya Rabbukum itu berlaku jamak. Ya, ada damirnya kum di sini, itu menunjuk kepada seluruh umat manusia. Manusia itu mau tahu atau tidak tahu ini, ya, atau tidak mau tahu, dia tetap Allah Subhanahu wa taala mengakui sebagai hambanya, ya. Nah, dan ini menyangkut untuk semua, siapapun Allah menciptakan. Tidak ada manusia di sini walaupun menganggap diri Tuhan, tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menciptakan alam semesta. Kalau manusia itu belakangan dia datang. Apalagi kalau ada manusia sekalipun itu nabi dinobatkan oleh manusia biasa bahwa dia adalah seorang dia adalah pencipta alam semesta atau adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa pengakuan itu datang? Di akhir di pertengahan kehidupan. Kalau ini dari awal dan manusia pertama yang diciptakan disebutkan. Dari mana itu? Min nafsi wahidah. Dari diri yang satu. Yaitu dalam Al-Quran disebut, yaitu diri yang dimaksud adalah Adam alaihissalam. Ya, jadi ayat ini dalam catatan kakinya dia dari tafsir-tafsir yang ada, Kementerian Agama misalnya, menegaskan bahwa yang dimaksud diri yang satu adalah Adam, ya, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan dia juga menciptakannya, telah menciptakannya darinya pasangannya, ya, yaitu istrinya Sayyidah Hawa, ya. Nah, dan juga ditegaskan di sini tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya. Ini jelas, langsung diciptakan sudah bentuk manusia. Keluarnya Sayyidah Hawa juga tidak seperti kita yang lahir bayi terus jadi bertumbuh, tapi langsung jadi
manusia dewasa. Nah, ini sebuah jelas dari dua-duanya langsung menjadi manusia yang dewasa. Nah, wa bassa minhuma rijalan katsirau wa nisa. Kita ambil sampai di sini aja untuk kebutuhan kita di sini. Bahwa dari keduanya, dari keduanya maksudnya Adam, ya, dan Hawa, Allah Subhanahu Wa Taala memperkembangbiakan. Nah, inilah manusia yang sampai sekarang menjadi sudah sampai 7,8 miliar manusia. Ya, karena sudah diperkembangbiakan. Nah, yang terdiri dari dua, laki-laki dan perempuan. Ya. Minhuma rijalan katsirau wa nisa. Saya pernah sampaikan bahwa kata kasir yang simpan tengah-tengah, di kirinya, ya sebelah kanannya kasiran ini adalah rijalan, laki-laki, wanita, perempuan sebelah kirinya. Ya. Jadi kalau berjalan, ya, beriringan, orang bijak, saya belum tahu juga sanadnya dari mana, perempuan cenderung berada di sebelah posisi sebelah kiri kita, laki-laki sebelah kanan. Memang dalam tulisan bahasa Arab ini selalu laki-laki duluan dan perempuan. Kecuali saya belum ketemu nih. Selalu rijal dulu, ya, atau zakarin wa unsa. Kemudian perempuan sesudahnya. Selalu diciptakan. Jadi baik proses. Ya, ini menariknya kata Al-Quran, menempatkan sesuatu itu selalu ada keserasian. Jadi sejak dari awal penciptaannya manusia itu ya laki-laki dulu baru perempuan. Nah, mungkin itu sebabnya banyak orang kalau melahirkan mengandung berharap laki-laki dulu gitu ya, baru perempuan. Ya. Jadi sekaligus juga ini bukan karena beliau berjalan dan laki-laki menjadi pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin kaum perempuan. Kalau berjalan kita ini perempuan di sebelah kiri. Apalagi kita disuruh berjalan di sebelah kiri supaya terlindungi ya kalau mungkin ketemu kendaraan sebagainya laki-laki yang mungkin lebih antisipatif. Jadi ini menarik dalam Al-Quran. Nah, ada dua ayat lagi yang mungkin saya ambilkan. Nah, waktu kita terbatas ini. Yang di surah Ar-Rum nih, yang kita baca pada rakaat pertama tadi waktu sholat subuh ini, yang baca kita dari ayat 18 dan seterusnya ini sampai 24 ya, rakaat pertama, di rakaat kedua 25 sampai ayat yang ke-30. Nah, di surah Rum ya, yang kita ambil satu dulu. Insyaallah mungkin pekan depan kita bahas lagi berkaitan dengan hidup bersama manusia ini. Ya, jadi ini asal usulnya dulu, tapi dalam menjalani kehidupan terus manusia hidup bersama, berpasangan-pasangan dan hidup secara berkelompok. Nah, itu insya Allah kita lanjutkan pekan depannya ini. Nah, kita lanjutkan lagi yang saya baca tadi di surah Rum ayat ke-20-nya nih. Wa min ayati an khalaqakum min turabin summa iza antum basarun tantasirun. Jadi di sini menunjukkan Allah SWT menunjukkan kepada kita salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Jadi ayatun selalu sebut tanda ayat, simbol, ya, simbol tanda, ya, atau disebut dengan ayat. Yang selalu dalam tafsir atau dalam terjemahan disebut dalam kurung kebesaran, ya, atau kekuasaan Allah. Bahwa dia apa ini? Khalaqakum, dia menciptakan kalian, ya, leluhur kalian, kamu dari Adam, dari tanah, ya. Khalaqakum min turab, dari tanah. Nah, jadi sekalipun kita tadi dari air, tapi maksudnya juga itu unsur-unsurnya dari tanah. Ketika perempuan, bapak ibu dan sebagainya bertumbuh berkembang kan juga dia makan makanan, minuman, sumbernya semuanya ada prosesnya dari tanah yang kita makan. Baik sayur-sayuran, hewan-hewan juga makan dari tumbuh-tumbuhan, yang semuanya bisa hancur kembali kepada tanah. Nah,
Kemudian tiba-tiba kamu nih menjadi manusia yang bertebaran. Nah, jadi manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang ada peluangnya untuk bertebaran di muka bumi. Tidak hanya berada di satu tempat. Karena ketika mereka bertumbuh berkembang selalu mencari penghidupan yang layak. Dan selalu kembali pada asal tadi dari air tadi. Ya, dalam studi ilmu alam juga atau kita kalau di sosiologi lingkungan, di mana ada air di situ ada kehidupan. Pasti ini kalau ada air, manusia datang di sana hidup berkembang di sana. Dia pasti membangun pemukiman di sana. Kalau tidak ada air dia tidak akan datang. Itulah sebabnya ketika istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar bersama dengan Ismail, yang dia cari pertama ketika dia sudah tinggalkan oleh Ibrahim untuk supaya bisa bertahan hidup di kota Mekah yang ada sekarang, waktu itu masih zamannya belum ada penghidupan di sana, adalah air. Sehingga dia melakukan sa'i ini lari kecil dari Safa ke Marwah untuk mencari air. Air adalah sumber kehidupan. Di mana ada air di situ ada kehidupan. Di mana ada air di situ ada manusia. Di mana ada air di situ juga tumbuh tanaman, dan di situ juga ada hewan berkerumun atau burung-burung mencari. Dan itu yang menjadi petunjuk sehingga ada kabilah pada masa itu ketika melihat burung berkerumun di sana, berarti ini ada kehidupan di sana. Nah, jadi manusia bertebaran di muka bumi pasti dia selalu mencari air. Itulah sebabnya di bumi ini, di mana kota yang awal berkembang, pasti tetap dia kalau tidak berada di pinggir sungai, dia berada di pinggir laut. Atau kalau di daerah pegunungan, pasti di sekitarnya ada gunung, ada mata airnya. Nah, gunung-gunung yang kemudian mengeluarkan air di sana, atau sungai-sungai. Pasti selalu ada berkaitan dengan air. Kalau tidak ada air, orang tinggalkan. Ya, pasti ditinggalkan. Kalau apalagi tidak ada teknologi yang bisa mengantarkan ada air ke sana. Nah, yang terakhir nih, sebagai bagian terakhir dari proses asal-usul kehidupan ketika manusia ciptakan dari air tadi, juga dari tanah, kemudian dia ada dalam rahim ibu, kemudian ditiupkan ruh sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis pada usia 4 bulan kehamilan atau 120 hari, kemudian di surah An-Nahl ini. Ya, supaya kita tahu ini prosesnya tadi dalam kehidupan manusia awalnya sampai manusia yang lahir secara normal melalui rahim ibunya. Yang tadi Adam dan Hawa tidak semuanya selain daripada dua manusia itu semuanya lahir dari rahim ibu, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Hanya Nabi Isa tidak punya bapak. Jadi ayat terakhirnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ayat yang serupa ini banyak di dalam Al-Qur'an. Selain di surah ini, surah Nahl ayat 78, surah Al-Mulk ayat 23, Sajadah ayat 9, juga di Al-Mu'minun ayat 78 juga. Dan selalu ada kata-kata tadi, ya, Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati manusia unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Nah, hanya di ujungnya berbeda-beda. Khusus yang di surah An-Nahl ini menyebutkan la'allakum tashkurun. 3 ayat yang saya sebutkan di 3 surah yang berbeda tadi, itu ujungnya berbeda itu. Ya. Walakinna qalilan ma tashkurun. Tapi kalian itu sedikit bersyukur. Kalau ini didoakan untuk bersyukur, berarti ini ada sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang 4 yang identifikasi kita ini, 1 yang mendoakan bersyukur, tapi 3 itu malah mempertanyakan kalilam matas kurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Berarti manusia ini cenderung tidak bersyukur dibanding dengan yang bersyukur. Jadi ada golongan yang tidak bersyukur, ingkar kepada Allah, dan ini cenderungnya ini
walaupun yang dimaksud di sini bersyukur dalam arti yang seluas-luasnya. Mungkin hari ini kita bersyukur, besok kita apalagi. Jadi bukan hanya dalam arti populasi manusia yang sedikit mungkin bersyukur, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dalam masa atau durasi hidup kita ini. Ya, dari umur misalnya 30 tahun atau 40 tahun. Mungkin kalau diukur-ukur masih lebih sedikit kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama durasi kehidupan kita ini. Nah, jadi ini yang menjadi petunjuk bahwa sekalipun ibu yang melahirkan manusia ini, ya, jadi bayi yang keluar dari rahim ibu, tetapi Allah menegaskan Allah lah yang mengeluarkannya, ya, karena Allah memfasilitasi, beri petunjuk pada ibu caranya supaya dia bisa. Jadi fitrah manusia sudah tahu perempuan itu prosesnya bagaimana supaya bisa melahirkan anak. Kalau normal, kecuali ada gangguan kesehatan, Allah juga memberi petunjuknya. Dan melalui medis bisa dikeluarkan dengan operasi. Tapi kalau bisa dikeluarkan dengan normal, lebih baik itu, karena itu jalan yang alamiah dari sisi kesehatan juga lebih. Kecuali kalau ada faktor-faktor lain. Baik, di lain kali kita akan membahas berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati, karena sekali fungsi-fungsi manusia, bagaimana supaya pendengaran, penglihatan, dan hati bisa dimaksimalkan, supaya yang namanya petunjuk tadi juga bisa kita maksimalkan untuk berada di jalan yang lurus. Mungkin inilah sejumlah ayat yang kita kutipkan dari sekian banyak yang ada, kita pilih-pilih untuk keperluan hari ini, supaya kita paham semua umat manusia ini asal-usulnya, yang menciptakan siapa, dari diri Adam, Hawa, dan seterusnya, kemudian tumbuh berkembang sejak sesudah Nabi Nuh yang yang punya 4 anak, 1 durhaka, 3 yang kemudian bertebaran di muka bumi. Menurut para ahli sejarawan, bahwa dari 3 itulah yang kemudian berkembang. Karena pengikut Nabi Nuh yang bukan dari keturunannya, anak kandungnya itu tidak berkembang biak. 3 inilah yang kemudian menjadi bangsa-bangsa dunia, yaitu dari Ham, Sam, dan Yafet. Itulah keterangan yang bisa kita sampaikan. Semoga ini semua informasi yang berkaitan dengan asal-usul manusia menambah keyakinan kita bahwa ada awal dari kehidupan, ada juga ujungnya. Dan semua apa yang kita kerjakan di dunia ini semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilil haq. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.